Saya akan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya siang-siang dari kegiatan pawai atau kirap dalam rangka hari jadi langsung ke sini untuk membantu saya dalam rangka mendiseminasi atau pembahasan terkait materi budaya positif. Perlu saya sampaikan bahwa hal ini merupakan bagian dari program pendidikan saya calon guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan aksi nyata, artinya step terakhir dari modul 1.4 itu sendiri, yaitu budaya positif. Baik, kali ini saya mau menyampaikan tentang budaya positif, yang dimana hal itu harus ada tentunya ya di suatu lingkungan, terutama di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di suatu lingkungan dan sudah menjadi kebiasaan. Artinya diterapkan nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Dan budaya positif itu diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep, ada 6 konsep, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga konsekuensi dan restitusi, yang keempat posisi kontrol, dan yang kelima keyakinan masalah sekolah, dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk keenam ini saya akan menyampaikan disiplin positif, posisi kontrol, dan keyakinan sekolah atau kelas. Karena mungkin di konsep selanjutnya mungkin bisa disampaikan nanti, karena mungkin waktu yang cukup lama ya untuk menjelaskan keenam ini. Jadi saya ambil saja yang paling penting, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang terpenting untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin di sini bisa dibaca ya Bapak Ibu, dilihat disiplin diri yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri. Itu disiplin diri yang bisa menjadi disiplin positif, maksudnya gitu, yaitu bagaimana cara mengontrol. Perlu kiranya kita mengajari anak-anak bagaimana cara mengontrol. Kita ketahui bahwa murid kita adalah murid SMP, yang artinya mereka berada di fase remaja yang kontrol dirinya masih labil. Itulah tugas kita, bagaimana mengajari mereka setidaknya meminimalisir bagaimana cara mengontrol diri biar tidak melonjak emosinya ya, gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol. Ada 5 jenis posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di sini maksudnya guru di posisi ini adalah menghukum, memberi sanksi bagi murid yang bermasalah. Dan sanksi atau hukuman itu biasanya secara fisik maupun verbal. Secara fisik biasanya ya sanksi fisik, lari di lapangan, berdiri di depan kelas, itu biasanya hukuman atau sanksi fisik. Sedangkan sanksi verbal itu berupa kata-kata. Biasanya memang tidak kita sadari ya, sanksi verbal ini kata-kata keluar saja dari diri kita, karena mungkin saking jengkelnya pada seorang murid yang sering melanggar, biasanya kamu lagi, mesti kamu yang melanggar. Tahu kan aturannya seperti apa
gitu, apalagi di depan murid yang lain. Nah, akhirnya mereka merasa iya gitu ya gitu. Selanjutnya di posisi kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Guru ada yang melakukan posisi atau berada di posisi ini. Biasanya ya mereka nggak bentak-bentak, guru tidak bentak-bentak memberi di posisi ini, tapi malah soft nadanya, hening, ringan, lembut biasanya, dan itu membuat rasa bersalah pada murid dengan perilakunya itu, dengan kesalahannya. Kamu tahu kan, contoh ya, aturannya seperti ini. Kenapa kamu melakukan kata-kata lembut, bukan bentak-bentak? Dan ini biasanya membuat murid itu merasa bersalah biasanya. Dan di posisi ini biasanya kelemahannya di sini biasanya yaitu murid itu merasa dirinya paling bersalah dengan kata-kata yang lembut itu biasanya. Betul. Yang ketiga selanjutnya sebagai teman. Ini biasanya posisi yang paling disukai murid. Posisi guru sebagai teman. Sebagai teman itu biasanya guru mengadakan hubungan yang persuasif dengan murid yang bersalah itu, yang membuat kesalahan itu. Persuasif sebagai teman. Ya mereka bercanda. Ini memang trik guru biasanya ya. Kadang ada guru tertentu yang melakukan seperti itu biasanya. Mereka yang memposisikan dirinya sebagai teman agar mungkin muridnya bisa terbuka, lebih terbuka. Tapi kelemahannya di sini biasanya murid dengan mendapat posisi sebagai teman di sini biasanya murid akan tunduk atau akan patuh pada guru tertentu saja, tidak pada guru yang lain. Pada tertentu saja ya guru yang menganggap sebagai teman itu. Tapi untuk yang lain tidak. Ya mungkin contoh Bu Sumani melakukan posisi kontrol sebagai teman. Ya murid itu senang kalau ada Bu Sumani. Bu Sumani santai gitu. Tapi mereka berdua hanya dengan Bu Sumani, tapi ke yang lain enggak. Gitu banyak kelemahan posisi kontrol sebagai teman itu. Terus selanjutnya ke yang keempat sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau biasa guru yang memberi konsekuensi atau sanksi dan dia memantau atau mengawasi. Itu posisi dia. Kan ada guru yang posisi seperti itu. Dan selanjutnya di posisi 5 yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer di sini guru berbuat itu bersama murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus yang selanjutnya murid akhirnya bisa mencari solusinya atas perilaku kesalahannya itu. Dan di posisi manajer ini guru melakukan itu, ya membuat pendekatan gitu bersama-sama dengan murid. Kamu ini salahnya gimana? Menurut kamu ini salah enggak? Gitu. Seperti itu biasanya. Dan murid itu bukan guru yang memberi solusi. Kamu seharusnya seperti ini, kamu salah, seharusnya seperti ini, bukan. Tapi membiarkan murid, mempersilahkan murid mencari solusinya sendiri dengan kesalahannya tersebut. Kira-kira solusinya apa? Akhirnya murid bisa bertanggung jawab dengan ini. Dan pelajarannya di posisi kontrol ini bagi murid itu akhirnya terbentuk sikap karakter yang bertanggung jawab dan mandiri akhirnya kan ya, dengan guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, dari kelima ini menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol yang mana yang ideal? Dari kelima sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer, kira-kira yang ideal guru menggunakan posisi yang mana? Yang manajer ya benar-benar. Tapi ada kalanya memang untuk posisi sebagai teman, sebagai ada kalanya ya dibutuhkan juga ya dilakukan juga.
selanjutnya konsep keyakinan kelas, konsep untuk mewujudkan di sini apa? Budaya positif ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kalau diterapkan di dalam kalangan keyakinan kelas, kalau di lebih luas lagi di sekolah keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Mungkin selama ini kita mengenal keyakinan kelas ini berdasarkan apa? Dinamakan tata tertib, ya, aturan, peraturan, tata tertib, kesepakatan kelas, biasanya itu. Tapi untuk di sini keyakinan kelas bedanya apa dengan aturan atau tata tertib yang sudah kita anut selama ini? Bedanya untuk keyakinan kelas itu disepakati bersama. Jadi pembuatan aturan-aturan di kelas maupun sekolah itu harus melibatkan 3 faktor, yaitu guru itu sendiri, murid, lebih-lebih orang tua. Untuk keyakinan kelas mungkin antara guru dan murid. Untuk sekolah itu harus melibatkan orang tua. Untuk artinya gini, kita selama ini kan membuat peraturan, kita yang membuat, kita ngetik di tempel gitu ya, dan murid harus mentaati peraturan itu, gitu kan. Beda dengan keyakinan kelas. Ini ada proses harus melibatkan atau disepakati bersama dengan murid. Jadi prosesnya buat bersama, disepakati bersama baru ditempel. Gitu. Ini pembentukan keyakinan. Ini apa ya, step-stepnya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan atau kalimat positif. Kenapa? Gimana maksudnya? Kita selama ini aturannya gimana? Dilarang membuat sampah sembarangan. Itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Buanglah sampah. Buanglah sampah tempatnya, ya, gitu. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan positif, kalimat-kalimat positif, gitu. Atau contoh lain lagi, misalnya gimana? Kita selama ini tidak boleh, dilarang, gitu kan ya, aturan-aturannya ya. Untuk keyakinan kelas itu dirubah berupa pernyataan atau kalimat-kalimat positif. Jadi untuk dilarang, tidak boleh, itu semestinya diubah, gitu. Kalaupun sudah ada, tinggal merubahnya aja. Seandainya sudah ada ya, sudah ada di aturan kelas, di kelas sudah ada aturannya dan disepakati bersama, mungkin dari segi kalimat diubah silahkan, gitu. Untuk selanjutnya ini yang keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak nih. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak juga ribet juga. Murid juga kadang lupa dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ini untuk mengantisipasi biar dipahami ya oleh semua warga kelas. Mudah dipahami. Kalau terlalu banyak sampai berapa lembar aturannya atau keyakinan kelasnya mungkin nggak efektif juga ya, gitu. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dikerjakan. Memang kita membuat keyakinan kelas harus dengan sepakat ya, kesepakatan bersama. Artinya murid paham dengan aturan yang sudah dibuat. Artinya mereka setelah paham akhirnya patuh atau mengerjakan. Gitu. Terus selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Berkontribusi seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh guru, tapi bersama-sama dengan murid untuk kelas. Kalau sekolah mungkin melibatkan orang tua juga bisa. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Ya. Kita memang dibiasakan untuk kali ini IKN untuk selalu merefleksi. Artinya kenapa?
agar apa yang sudah kita kerjakan hendaknya kalau misalnya sudah benar ditingkatkan lagi, kalau ada yang kurang dirubah gitu. Itu gunanya refleksi gitu. Sudah ya, sepertinya sudah dari ketiga budaya positif yang sudah sampaikan, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas dan posisi kontrol. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan. Komitmen kelasnya. Komitmen apa artinya? Komitmen itu kan kayak kesepakatan itu kan, kesepakatan. Berarti itu beda ya, beda. Bukan maksudnya dari segi bahasa aja. Keyakinan kelas di sini kan nilai kebajikan yang disepakati bersama, artinya dikomit bersama. Dikomit bersama, dibuat bersama, artinya yang membuat itu harus berkomitmen untuk melaksanakannya, untuk menerapkannya. Menurut saya itu sama sih, sama istilah, sama beda istilah, sama arti gitu. Untuk yang lain silakan ya. Permatok bisa Bu, bisa. Permatok kadang per guru itu ya, per guru mempunyai keyakinan atau kesepakatan sendiri ya. Untuk guru matematika misalnya, guru harus membawa media yang sudah disepakati bersama. Mungkin bisa Bu. Bisa. Enggak usah berarti. Mungkin kita kan kalau misalnya kita daring atau webinar lainnya di awal kegiatan misalnya ada kesepakatan ya, daring biasanya kita kesepakatannya harus on kamera. Kalau mau berpendapat atau bertanya silakan raise hand. Itu merupakan bentuk dari keyakinan atau kesepakatan itu. Jadi bisa setiap makhluk mempunyai keyakinan atau kesepakatan tersendiri bisa. Untuk kelas ya kelas namanya gitu. Untuk yang lain persilakan. Ya. Terima kasih Bu Yani, sangat menarik dan ini mungkin akan membawa dampak yang begitu besar untuk kita, di mana Bu Yani membahas tentang budaya disiplin positif. Budaya disiplin positif ini dimulai dari disiplin positif dan keyakinan kelas. Ini begitu menarik karena saya lihat itu keyakinan kelas ini belum muncul di sekolah kita. Artinya semua aturan yang dibuat sementara ini aturan dibuat oleh sekolah, gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada namanya keyakinan kelas, di mana kalau saya memperhatikan dari apa yang dibicarakan oleh Bu Yeni tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan di dalam kelas dibuat oleh anak-anak, diperuntukkan juga untuk anak-anak, di mana mereka harus mematuhi aturan yang jelas itu, sehingga aturan itu nantinya menjadi suatu disiplin, akhirnya menjadi suatu budaya disiplin. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa nantinya dari keyakinan kelas ini, aturan di kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah? Ya, terima kasih Bu Yani. Apakah bisa keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah? Keyakinan kelas, satu kelas dengan kelas yang lain bisa saja berbeda ya. Tergantung mungkin bagaimana kesepakatan
tersebut, murid di kelas tersebut dengan walinya. Itu keyakinan kelas. Apakah bisa jadi kesepakatan keyakinan sekolah? Itu kalau keyakinan kelas lingkupnya kelas gitu kan ya. Mungkin aturannya mungkin 5 menit sebelum pelajaran dimulai murid sudah di kelas, di dalam kelas gitu ya. Misalnya lagi murid harus mendengarkan dulu saat pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Apakah bisa jadi kesepakatan atau keyakinan sekolah? Menurut Bapak Ibu gimana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Bisa enggak? Bisa. Tidak apa ya maksudnya, tidak dari sosialisasi Bu. Kesepakatan atau keyakinan sekolah perlu juga seperti keyakinan kelas stepnya. Harus mengundang orang tua, murid. Nah, mungkin selama ini kita langsung sosialisasi ya, ada aturan untuk disosialisasikan. Sebenarnya itu melangkahi step di awal gitu loh. Harus ada diskusi dulu sebenarnya. Boleh, bisa. Tapi konteksnya sekolah ya. Kalau keyakinan sekolah, bukan kelas ya. Konteks kelas kan lebih lingkupnya lebih gitu lagi gitu kan ya. Bisa berarti, bisa. Yang lain mungkin bisa. Kalau bisa intinya kesimpulannya bisa. Bisa ya. Loh, stepnya kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang lebih dulu dibuat? Misalnya kita sepakat nih membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di awal ajaran misalnya. Stepnya itu membuat keyakinan sekolah dulu atau keyakinan kelas? Gitu ya, bisa. Mungkin dari keyakinan sekolah bisa apa ya, bukan diperluas, kalau dimasukkan ke kelas itu dari keyakinan sekolah yang sudah ada kayak jadi keyakinan kelas itu dirampingkan atau didetail lagi, diperjelas lagi menjadi keyakinan kelas. Bisa ya. Jadi ya up to you aja mau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dulu yang mau dibuat. Tapi biasanya di awal ajaran kita kan selalu mengundang wali murid ya. Wali murid. Sebenarnya itu bukan acara sosialisasi, harusnya kita membuat keyakinan sekolah itu. Iya. Bukan kalau sosialisasi menyampaikan apa yang sudah ada agar mereka paham dan tahu gitu kan. Tapi itu keyakinan sekolah yang beda, harus berdiskusi dulu gitu ya. Yang mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan menerapkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini gitu ya. Kita merubah diri kita rubah budaya kita menjadi budaya yang positif gitu. Amin. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, silakan. Betul. Jadi kalau kesepakatan kita setiap aturan perubahan atau refleksi dari peraturan yang
awal tahun atau pembuatan aturan yang sudah dilakukan di awal tahun, berarti di tahun yang datang ada kalau sesuatu bilang mungkin mau dirubah silakan, tidak ada salahnya. Aturan yang sudah ada yang berupa kalimat-kalimat yang belum positif itu dirubah, nggak apa-apa, asalkan esensinya tetap ya. Misalnya dilarang merokok tetap, berarti gimana kalau dilarang merokok? Kalimat positifnya dilarang merokok, kalimat positifnya gimana? Kawasan bebas rokok gitu kan ya, gitu ya bisa. Jadi banner-banner yang sudah ada dilarang merokok, dilarang apa itu berupa kalimat yang belum positif, kita mari kita rubah. Kalau kita ayo kita rubah gitu ya. Ya, mari kita berkomitmen untuk keyakinan sekolah dan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif SMP 2 Kalimantan. Ya. Sepertinya sekian dulu ya. Mudah-mudahan sekelumit dari apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas atensinya. Terima kasih dukungannya terutama pada saya ya, dengan program ini, dengan program yang saya ikuti. Mudah-mudahan jadi teladan, bukan ya, jadi contoh buat anda yang mau jadi ikut guru bergerak juga. Praktik baik. Segera menyusul, terutama yang ya menurut aturan di bawah 50 tahun. Menurut aturan di bawah 40 tahun. Jadi kan guru-guru sendiri masih banyak yang di bawah 50 tahun. Mudah-mudahan dibukakan hati dan pikirannya untuk ikut. Mari kita bekerja sama, nggak apa-apa. Saya bersedia. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.